selebriti ibarat rantai suksesi. Para bintang datang silih berganti menduduki singgasana popularitas. Sebagian lagi tereliminasi oleh pesona para pendatang baru. Mereka yang terpental dari kursi popularitas pun menghilang, tenggelam dan nyaris tak terdengar lagi kabarnya. Dalam segmen Apa Kabar Seleb, Hotshot akan mengabarkan kabar terbaru para selebriti yang dulu populer dan fenomenal, tapi kini nyaris terlupakan. Diawali kabar dari Sony Wakwau, mantan bintang cilik dalam sinetron Emak Ijah pergi ke Mekah. Disambangi tim Hotshot ke kediaman orang tuanya, Sony sudah banyak berubah. Sony yang telah berusia 17 tahun kini tak lagi sesibuk dulu. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan aktivitas di rumah, termasuk membantu sang ibunda menyapu dan mengepel rumah. Maka inilah cerita Sony yang diam-diam masih punya kerinduan menjalani syuting. Halo, Tomita Oso, ketemu lagi sama Sony. Wah. Nah, karena kita lagi di rumah nih, mau bantuin Mama Lulu beres. Aku kelihatannya di rumah aja. Kalau butuh mana anggur, belum ada callingan. Ikutin gue tuh, kita mau bantuin dulu. Mak, main sapu mak, main sapu ya. Udah sore, ayo rapi-rapi bersih-bersih. Setiap hari aku kadang-kadang kalau potong udah sore ini rumput tuh kalau ini kotor bersihin biar rapi. Nah udah kelar sekarang mani. Kelar. Nah sekarang udah buang deh. Tinggal buang. Oh ikutin. Dia paling nyapu. Lebih rajin kalau nyapu dia, aku yang nyapu sore gitu, bersih dia nyapu sampai mana dia mau tuh nyapu, ngepel dia mau. Kalau udah itu paling suka main setting-settingan kan sama temen-temennya, kadang sama adiknya gitu. Pengen banget ngikutin lagi. Berada di luar jagat hiburan, Sony tampil saja seperti orang kebanyakan. Sebagai anak, ia rajin membantu ibunya membereskan pekerjaan domestik. Sony juga tidak sungkan dan risih ketika harus membersihkan mobil yang mengutas sebuah kejutan baru akan lembaran hidup baru Sony. Ya, dulu Sony sempat dijuluki jutawan cilik karena berubah nasib dari anak pemulung menjadi artis cilik dengan sederet aset, mulai dari rumah hingga mobil mewah. Tapi semua itu telah berlalu. Bersama kedua orang tuanya, Sony kini tinggal di sebuah rumah kontrakan. Mobil mewah yang dulu diserahkan sebagai hadiah atas ketenarannya kini telah dijual. Sebagai gantinya, orang tua Sony membeli sebuah mobil sederhana yang digunakan sang ayah untuk mencari nafkah sehari-hari. Lantas, kemanakah deretan aset mahal yang dulu dimiliki Sony Wakwau? Halo Semisa, sekarang kita mau lap-lap mobil dulu sebelum bapak berangkat kerja. Bapak neng ntar nih kalau mobilnya bersih. Pokoknya ikutin terus. Lap-lap mobil dulu biar bersih. Mobil kotor nom. Kamu tapi emang sering bantuin bapak juga ya? Iya sering. Ya terpengaruh banget gitu kok anak tanpa disuruh tanpa apa kok mau gitu, lihat bapaknya masih tidur mobil kotor langsung ambil ember ambil apa dicuci atau udah bersih. Paling kalau lagi Sony ada job atau apa nganterin Sony syuting, kalau lagi nggak ada job gini ya saya paling narik kok iya langsung online gitu daripada di rumah bengong apa jadi kesibukan. Kalau sehari-harinya ya sekitar buat kehidupan sehari-hari aja, buat sehari-hari jadi nggak ada bisa buat nabung, nggak bisa buat apa aja, buat sehari-hari habis. Mobil dia kita jual, itu kan kalau buat keluarga aja nggak cukup. Jadi kalau perminya ada mau kemana itu cuman cukup keluarga kita aja. Kalau mertua pengen ikut apa nggak muat, jadi saya jual ganti mobil. Nah, perbedaannya bagaimana ya? Kalau sebelumnya dulu Sony jadi pemain film itu apa itu kan ya perbedaannya ya jauh lah gitu kan. Kalau dulu kan kita hanya duit 50.000 aja sehari bisa cukup. Kalau sekarang perbedaannya sehari nggak cukup 200.000. Sony yang dulu bukanlah Sony yang sekarang. Tak lagi booming menjadi sorotan di layar kaca, kini harapan orang tua Sony tertambat tipis pada pendidikan Sony. Ironisnya terhalang usia. Pasalnya, usia Sony yang baru lulus sekolah tingkat dasar di usia 16 tahun membuat Sony kesulitan memasuki sekolah menengah pertama SMP. Tapi hebatnya, alih-alih minder dan tenggelam dalam kesedihan, Sony justru mencari suaka atas nasibnya dengan rajin beribadah.
menambatkan nasibnya kepada Ilahi Maha Penentu segalanya. Dia kan kalau maghrib sampai isya tuh, abis isya baru pulang. Lebih seringnya Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di musola. kadang ke masjid, kadang sambil kalau malam Jumat langsung dia sambil yasinan malam Jumat, baca rawi kayak gitu-gitu, ikutin pengajian. Kemauan dia sendiri, tahu-tahu kalau pas udah ajan udah rapi, udah mandi, tahu-tahu udah rapi kayak gini gitu. Alhamdulillah kata saya nggak jadi itu juga udah ngerti gitu. Sony mau daftar ke SMP ya, umurnya udah terlalu tinggi, jadi udah nggak bisa. Umurnya udah kelewat jauh. Jadi ada sekalinya masuk sekolahnya gitu, nggak bisa izin sama sekali buat kegiatan syuting atau apa, harus full sekolah gitu. Jadi kita jadi pelajaran dapat, syuting juga dapat, ya udah happy ambil syuting. Lebih fokusnya ya kalau bisa kita fokusnya dengan pelajaran ya, biar dia lebih ngerti kan, namanya masih anak segini kan, walaupun umurnya udah dewasa kan, kayak pola pikirnya kan dia masih harus perlu bimbingan orang tua gitu. Jadi harus benar-benar, terutama pendidikan harus lebih penting, apalagi dia anak laki-laki kan, suatu saat dia punya keluarga, nafkahin keluarga gitu. Jadi ya kepikirannya di situ. Dia belanja 100.000 dikembalinnya sama orang 50.000 kan, dia juga nggak tahu duit ya kan, nggak tahu dia nggak bakal protes kan berapa gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah ngerti dikit-dikit karena dia sering diajarin. Harapan buat Sony ke depannya ya biar dia juga bisa syuting lagi, karena emang dari dulu dia pengennya syuting gitu. Jadinya harapannya itu aja, pokoknya dia semoga dia selalu sehat gitu kan, bisa jadi anak yang soleh, bakti sama orang tua, itu aja harapan. Pokoknya sukses lah buat Sony. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.